Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga Jarwo doain kalian dalam sehat walafiat. Terima kasih yang udah subscribe. Jarwo doain semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di episode ini kita lanjut meliput jalur puncak 2. Jarwo pengen tahu nih jalur puncak 2 di tahun 2025. Ini beberapa bagian jalan yang udah ada yang mulai bagus, dicor dan ada yang udah diaspal, dan masih juga ya tampak jalanan yang berlubang dan tergenang air. Nah, nanti Jarwo rencana ingin keluar tembus di jalan raya Cipanas. Nanti keluar jalan ini kita akan keluar ketemu di jalan raya puncak yang ke arah Cipanas. Nah, lihat ya guys ya, ini jalanan udah mulai rusak nih guys. Ini kita agak masuk perkampungan nih ya. Tampak di sini juga temui banyak genangan air, jalanan berlubang dan bolong guys. Buat teman-teman yang melewati jalur ini diharapkan hati-hati dan digabar karena bisa licin dan terjatuh ya guys, karena masih banyak ditemukan kerikil dan tanah. Jadi jalanan belok lah gitu ya, tuh banyak jalanan yang belok, tuh berlubang dan tergenang air guys. Tapi untuk pemandangan sih terbayarkan ya guys ya. Benar-benar jalur puncak 2 ini, wah mungkin ini yang disebut teman-teman bikers, surganya bikers, jalur puncak 2 ini. By the way, Jarwo sudah menentukan tujuan untuk konten kita kali ini. Beserta istri ingin ke kebun raya Cibodas di Cipanas. Cuman tapi kita akan mengaksesnya dan lewat pintu belakang ya guys. Jadi kita nanti akan masuk dari jalur Cipanas, Istana Presiden Cipanas. Nanti kita ke kanan. Di situ akses yang sangat indah katanya view-nya. Dan emang di situ juga jalur untuk para pendaki Gunung Gede. Jadi di jalur Cipanas itu tembusnya bisa di kaki Gunung Gede. Oke, kita lanjut jalan ya guys ya. Masya Allah guys, di depan pemandangan indah banget. Ya Allah, udara di sini masih sejuk ya guys. Masih agak geradakan sih, cuma tapi nggak separah yang sebelumnya. Andai kalau jalan ini udah dari arah Jonggol sampai tembus Cipanas nanti udah bagus, waduh ini tambah nikmat lagi nih untuk para bikers nih. Nah ini guys, kita bergantian nih dengan jual prabot. Nah di depan kayaknya masih gede-gede dan gede. Nah, dikhawatirkan ngeri ketiban prabot-prabotnya. Guys, ini jalanan kayaknya Bogor semua diguyur hujan guys. Anda dapat perhatian dari Pemda setempat, enak banget ya guys. Semua di jalur ini tuh di aspal. Kita itu aspal nih, semua tikungan enak. Ini jalanan berbatu bercampur blok nih guys, becek dan berlumpur licin nih guys. Jadi agak hati-hati untuk di titik ini nih guys. Udah dicap nih guys. Ini masih becek. Kayaknya memang benar kayak semalam Bogor habis diguyur hujan, jadi ada beberapa titik yang agak becek nih guys. Wow, indah sekali guys, pemandangannya guys. Emang paling disarankan untuk melewati jalur ini pagi ya guys. Kalau bisa sih masuk ke jalur
kita bisa menikmati keindahan alamnya guys. Nah, itu kayaknya tuh di depan agak sedikit berkabut ya guys, mungkin mudah-mudahan di kamera tertangkap ya guys. Kita berharap nanti di Cipanas itu sebelum jam 12 ya, jadi nanti kita pulang ke arah Jakarta agak terik nih guys. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman, Jarwo coba liput nih guys. Masih hijau guys, Masya Allah. Indah sekali guys. Wow, jangan rusak guys. Itu di depan motor kayak enak banget ya. Mungkin orang sini udah terbiasa dengan jalan sini guys. Tampak di depan kita ada mobil ya guys. Memang sebenarnya jalur Puncak 2 ini udah mulai agak rame ya guys. Jadi terkadang buat jalur alternatif jika jalan Puncak 1 itu padat dan macet, biasanya di hari-hari libur, di hari-hari raya, libur sekolah anak dan lain-lain biasanya macet kan. Jadi orang-orang pada lari atau lewat melintas di jalur Puncak 2 ini untuk ke arah Jakarta guys. Karena kalau udah jalur Puncak 1 macet itu bisa ruwet guys. Oke guys, kita lanjut jalan lagi untuk mempersingkat waktu sebelum kita kena terik matahari nih guys. Ya, kita mumpung masih menikmati pagi nih, udara dan pemandangan di sekitar masih enak dinikmati nih guys. Mantap guys, pemandangannya Masya Allah. Masya Allah. Jalan puncaknya tadi ya, dinginnya udah mulai bagus. Sayang, tapi jalannya pada belum. Kabut mantap. Kabut guys, lebih kabut. Oke, kita lanjut lagi.
Jawa ini kayaknya udah mendekati titik keluar nih guys. Yang kemana-mana ikutin terus ya guys. Ya, kita sama tahu nih keluarnya kita di mana. Kalau dari map sih ini kelihatannya udah mendekati titik keluar ya guys. Ini kita keluar di nanti ketemu di jalan raya puncak nanti ke arah Cipanas. Yuk kita ikutin terus yuk. Gerbang keluarnya guys, di depan itu Jalan Raya Puncak dan kita belok kiri nih guys ke arah Pasar Cipanas. Wah, masih pemandangan masih syahdu ya guys, udara juga masih dingin terasa, jadi belum terkena sengatan matahari nih guys, kita mengejar matahari. Sebelah kiri Jarwo nih RO nih Raja gede dia, cuman harga Jarwo belum tahu ya, belum pernah hunting. Kita lurus ini nanti ke arah pasar Cipanas. Setelah Pasar Cipanas nanti ada perempatan. Nah, perempatan itu tempat di istana mantan presiden pertama kita Soekarno. Jadi kita ambil kanan tuh ada terminal bayangan. Jadi kita belok situ. Terus jalur agak menanjak-nanjak di sana. Oke, ikuti terus guys sampai kita ke Kebun Raya Cibodas. Biasanya di sini macet banget nih guys, asli macet banget. Cuman pagi ini agak lengang, alhamdulillah Jarwo. Nanti di depan ada perempatan tuh guys, perempatan ada belokan ke kanan, saya belok ke kanan tuh guys. Kayaknya di depan ada polisi guys. Kayaknya kita agak lurus dulu, nanti kita balik jalur jalan. Harusnya kita ambil jalur ke kanan guys. Udah Jarwo persingkat ya guys, kita harusnya belok ke kanan. Nah ini kita udah belok ke kanan guys. Sebelah kiri Jarwo ini terminal bayangan nih, angkot-angkot yang ke arah atas nih guys. Sebelah kiri Jarwo ini istana presiden pertama kita ya Soekarno ya. Ini lurus bisa tembus ke base camp para pendaki Gunung Gede nih guys. Nah nanti jalur sini kita bisa tembus ke kaki Gunung Gede, tapi kita nanti ke arahnya Kebun Raya Cibodas. Oke, kita ikuti terus ya guys.
guys. Kita tujuannya ke Kebun Raya Cibodas. Habis dari Kebun Raya Cibodas nanti kita coba mampir ke Cimory ya, puncak. Ternyata banyak tukang jajanan guys di sini guys. Ya, tampak para pemotor pada berhenti istirahat dan sambil jajan-jajan guys. Wah, keren ya guys, viewnya payungi pohon-pohon seperti ini. Ada, nah itu di bawah sudah kelihatan gapura pintu masuknya Kebun Raya Cibodas. Guys, kita lagi mau ke Kebun Raya Cibodas. Viewnya sangat keren. Ikutin terus ya guys ya. Kita mau tahu di dalamnya sekarang 2025 Kebun Raya Cibodas seperti apa. Ini kebun raya yang bersejarah dari zaman Belanda. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Ciao. Guys, untuk masuk ke wisata Kebun Raya Cibodas ini dikenakan biaya 61.000 untuk 2 orang ya guys. Dan harga itu ikut motor juga. Jadi di pelataran selama di dalam wisata Kebun Raya Cibodas ini kita diberi kebebasan untuk mengendarai motor guys, bisa keliling-keliling kebun raya guys. Langsung aja guys, jangan kelamaan, yuk kita eksplor wisata Kebun Raya Cibodas 2025. Guys, Kebun Raya Cibodas ini terletak di kompleks hutan Gunung Gede ya, dan Gunung Pangrango, Desa Cimacan, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dengan ketinggian kurang lebih 1.300 sampai dengan 1.425 meter di atas permukaan laut guys, dengan luas 84,99 hektar. Kebun Raya Cibodas juga bisa merupakan menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati keindahan berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari Indonesia dan negara-negara lain loh guys. Kebun Raya Cibodas sendiri didirikan pada tanggal sekitar 11 April 1852 oleh Johannes Elias Eijsman ya guys, seorang Belanda kala itu yang pada awalnya dimaksudkan sebagai tempat aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan asal luar negeri yang mempunyai nilai penting dan ekonomi yang tinggi. Kemudian tempat ini berkembang menjadi bagian dari Kebun Raya Bogor nih guys, dengan nama Cabang Balai Kebun Raya Cibodas mulai tahun 2003. Status Kebun Raya Cibodas menjadi lebih mandiri sebagai unit pelaksana teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas di bawah Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor.
Siapa aja sih tanaman-tanaman koleksi kebun raya Cibodas ini? Di antaranya ada anggrek, kaktus, kebun, nepenthaceae, paku-pakuan, sukulen, liana dan lain-lain guys. Jadi banyak deh untuk tanaman-tanaman yang dikonservasi kebun raya Cibodas ini. Lokal maupun luar negeri. Guys, kebun raya Cibodas ini kerap juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata dan juga bisa untuk menghabiskan waktu kalian bersama teman, pacar, gebetan, akhir pekan loh. Aktivitas yang dapat dilakukan di kebun raya cukup beragam. Kalian bisa jalan-jalan santai, duduk-duduk di sekitar taman, bersepeda, dan juga bisa sambil ngopi-ngopi karena di sini juga disediakan tempat kafe gitu ya guys buat ngopi. Dan selain itu juga bisa dijadikan wisata edukasi nih guys, untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan di dalamnya. Jadi bisa buat kasih pengetahuan untuk anak-anak kita. Dari sejarah yang Jarwo ketahui, kebun raya Cibodas pada abad ke-19, para peneliti tumbuhan dari Belanda mulai menilai bahwa kawasan ini menjadi lokasi yang strategis untuk melakukan aklimatisasi untuk mengkonsolidasikan adaptasi lingkungan jenis-jenis tumbuhan dari luar negeri. Serta kebun raya Cibodas ini dijadikan untuk penelitian guys. Tumbuh-tumbuhan subtropis berbagai jenis tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di kebun raya Bogor dipindahkan ke Cipanas dan Cibodas, salah satunya pohon kina nih guys. Kan jalan kaki ya guys. Wah, ada monki guys. Ada monki. Gak ngeliat. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Kali ini kita mau ke arah puncak ya, ke arah puncak pas. Oke, goodbye kebun raya Cibodas, see you again, bye.
Guys, kita udah di Cimory ya, Cimory. Oke, sekian dulu konten dari Jarwo. Terima kasih udah ikutin dari awal sampai akhir. Kita ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.